Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 1. Di video kali ini kami akan membahas mengenai akuntansi pajak atas aset tetap. Jadi di sini ada 5 pembahasan yang akan kami bawakan. Yang pertama, akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Yang kedua, akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap. Yang ketiga, akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. Yang keempat, akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Dan yang terakhir, akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap. Baiklah, pada pembahasan pertama yaitu mengenai akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Jadi, aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau konstruksi jika dapat diterapkan. Nah, jumlah yang dapat diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam SAK etap. Dalam penjelasan pasal 10 UU PPH nomor 36 tahun 2008. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal ini terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 UU PPH nomor 36 tahun 2008 adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan ataupun diterima. Nah, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan ataupun diterima. Adanya hubungan istimewa antara pembeli dan penjual menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan harga beli tersebut. Terdapat contoh nih pada pembelian dalam negeri. Di sini pada tanggal 1 Januari 2008 PT Sasa membeli aset tetap sebesar 200 juta rupiah belum termasuk PPN. Jadi pada jurnal PT Sasa PKP di sini terdapat aset tetap sebesar 200 juta rupiah di debit, PPN masukan sebesar 20 juta rupiah di debit, pada kas sebesar 220 juta rupiah di kredit. Nah, PPN-nya ini merupakan 10% dari harga beli aset tetap yaitu 200 juta rupiah. Kemudian pada jurnal PT Sasa bukan PKP terdapat aset tetap sebesar 220 juta di debit, pada kas 220 juta di kredit. Nah, PPN masukan menjadi penambah harga perolehan. Pada contoh kedua yaitu pembelian impor. Di sini pada tanggal 1 Januari 2009 PT Sasa mengimpor mesin dari Jerman dengan nilai impor sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Jadi jurnal pada PT Sasa PKP memiliki API yaitu aset tetap 1 miliar 500 juta di debit, PPN masukan 150 juta rupiah di debit, PPH 22 dibayar di muka 37 juta 500 ribu rupiah di debit, pada kas 1 miliar 680 juta 500 ribu rupiah di kredit. Jadi PPN-nya ini dengan 10% dari PPN, maka dapatlah 150 juta rupiah. Kemudian PPH dua-duanya itu sebesar 2,5% dari 1 miliar 500 juta rupiah. Kemudian pada jurnal PT Sasa bukan PKP memiliki API. Di sini terdapat aset tetap 1 miliar 650 juta rupiah di debit, PPH 22 dibayar di muka 37 juta 500 ribu rupiah di debit, pada kas 1 miliar 680 juta 500 ribu rupiah di kredit. Baik, pada pembahasan kedua yaitu akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap. Baik, pada pembahasan yang kedua ini terdapat akuntansi pajak atas penjualan aset tetap. Di sini terbagi 3 nih. Ada yang pertama, update nilai buku aset tetap yang dijual. Yang kedua, hapus aset tetap. Dan yang ketiga, ditambah pelaporan laba atau rugi penjualan aktiva tetap.
Nah, sedangkan dalam hal perpajakan, pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang maupun jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung yang disetor oleh pihak lain. PPN juga dikenakan atas penjualan aktiva perusahaan. Di sini ada contoh yang kami bawakan. Yang pertama yaitu mobil operasional perusahaan yang diperoleh tanggal 12 Juli 2005 dengan harga 48 juta dijual dengan harga 40 juta. Menurut akuntansi, masa manfaat mobil 4 tahun, sedangkan menurut pajak masa mobil sebesar 5 tahun. Teman-teman bisa lihat pada kolom ini di mana harga perolehan pada akuntansi sebesar 48 juta dan begitu juga pada pajak sebesar 48 juta. Maka akumulasi penyusutan pada akuntansi sebesar 12 juta yang didapat dari 48 juta dibagi dengan masa manfaat 4 tahun, maka dapatlah 12 juta rupiah. Kemudian pada akumulasi penyusutan pajaknya yaitu 48 juta dibagi dengan masa manfaatnya itu 5 tahun, maka dapatlah 9 juta 600. Jadi nilai buku untuk akuntansi 48 juta dikurangi 12 juta dapatlah 36 juta rupiah. Pada pajak 48 juta dikurangi dengan 9 juta 600, maka dapatlah nilai bukunya 38 juta 400. Jadi harga pasarnya tadi adalah sebesar 40 juta. Maka laba penjualan untuk akuntansi sebesar 4 juta dan laba penjualan pada pajak sebesar 1 juta 600. Jadi jurnal penjualan kas 44 juta rupiah di debit, akumulasi penyusutan kendaraan 12 juta di debit, pada kendaraan sebesar 48 juta rupiah di kredit, PPN keluaran 4 juta rupiah di kredit, dan laba penjualan kendaraan sebesar 4 juta rupiah di kredit. Nah, perbedaan pengakuan besarnya laba penjualan aset yang terdiri antara akuntansi dan pajak, perusahaan tidak perlu membuat jurnal penyesuaian. Perbedaan tersebut dikoreksi pada saat mengisi SPT tahunan sebesar 4 juta rupiah dikurangi dengan 1 juta 600 ribu rupiah. Dapatlah 2 juta 400 ribu rupiah. Kemudian, jurnal penyetoran PPN atas penyerahan aset oleh PKP yang menurut tujuan semula aset tersebut tidak untuk diperjualbelikan terutang PPN sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Jadi dapatlah jurnalnya ini PPN pasal 16D sebesar 4 juta rupiah di debit pada kas 4 juta rupiah di kredit. Kemudian yang kedua, akuntansi pajak atas sewa aset tetap. Jadi dalam SAK etap yang diatur oleh IAI diklasifikasikan sewa itu terbagi 3. Yang pertama, sewa pembiayaan atau finance lease. Di sini apabila senyawa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Kemudian yang kedua, sewa operasi atau operating lease, yaitu apabila dalam sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Yang ketiga, transaksi jual dan sewa balik atau sales and lease back. Nah, di sini transaksi jual dan sewa balik harus diperlakukan sebagai 2 transaksi yang terpisah, yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa. Selisih antara harga jual buku yang akan dijual harus diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian yang ditangguhkan. Pada pembahasan ketiga, akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. Dalam SAK etap, terdapat 3 metode yang digunakan dalam penyusutan aset tetap. Yang pertama, metode garis lurus, di mana metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Yang kedua, metode saldo menurun, yang menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Dan yang ketiga, metode jumlah unit produksi. Jadi pada metode ini menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan ataupun output yang diharapkan dari suatu aset.
Jadi, berdasarkan UU PPH nomor 36 tahun 2008, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Penggunaan metode penyusutan harus dilakukan secara taat. Jadi di sini ada tabel mengenai kelompok harta berwujud, masa manfaat, tarif penyusutan yang menggunakan garis lurus dan juga saldo menurun. Nah, di sini yang pertama nih, kelompok harta berwujudnya bukan bangunan, terdiri dari 4 kelompok. Kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun, tarif penyusutan untuk garis lurusnya 25% dan saldo menurunnya 50%. Untuk kelompok 2 sebesar masa manfaat 8 tahun, garis lurusnya 12,5%, saldo menurunnya 25%. Untuk kelompok 3 masa manfaatnya 16 tahun, garis lurusnya penyusutannya itu 6,25% dan saldo menurun 12,5%. Pada kelompok 4 masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutan garis lurus 5%, saldo menurun 10%. Untuk kelompok yang kedua yaitu bangunan, terdapat permanen, masa manfaat 20 tahun, garis lurusnya 5%, dan yang tidak permanen itu masa manfaatnya 10 tahun dan garis lurusnya itu 10%. Ada contoh nih, pada gedung pabrik dibeli 1 Januari 2008 dengan harga perolehan 600 juta rupiah. Masa manfaat komersialnya itu selama 30 tahun. Jadi menurut fiskalnya itu adalah masa manfaatnya 20 tahun. Maka jurnalnya itu 1 Januari beban penyusutan gedung sebesar 20 juta di debit, pada akumulasi penyusutan gedung 20 juta rupiah di kredit. Untuk yang komersialnya ini, maka pencatatannya itu dapat diperoleh dari 600 juta rupiah dibagi 30 tahun masa manfaatnya, maka dapatlah 20 juta rupiah. Kemudian untuk fiskalnya itu 600 juta rupiah dikali dengan 5%, dapatlah 30 juta rupiah. 5%-nya dari mana? Dari bangunan yang permanen. Baiklah, masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Dalam SAK etap, di sini apabila aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aspek non moneter atau kombinasi ases moneter dan non moneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali yang pertama, transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial. Yang kedua, nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat yang diserahkan. Kemudian menurut penjelasan pasal 10 UU PPH nomor 36 tahun 2008, nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal ini terjadi tukar menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan ataupun diterima berdasarkan harga pasar. Jadi pertukaran yang memiliki substansi komersial. Nah, di sini biaya perolehan diakui sebesar nilai wajarnya, dan apabila transaksi tersebut terjadi laba maupun rugi atas pertukaran aset tetap akan diakui. Nah, terdapat contoh pada 12 September 2014, PT Cahaya Sampurna memiliki mesin dengan biaya perolehan sebesar 475 juta dan telah disusutkan hingga saat pertukaran dengan nilai sebesar 420.500.000 rupiah. Mesin tersebut ditukar dengan mesin baru yang memiliki nilai wajar sebesar 190 juta rupiah. Dalam pertukaran tersebut, perusahaan masih harus membayar kas sebesar 152 juta rupiah, sehingga pertukaran ini dianggap pertukaran yang memiliki substansi komersial. Jadi untuk perhitungannya, pada pertukaran mesin, nilai wajar mesin baru tadi sebesar 190 juta rupiah.
Kas yang dikeluarkan sebesar 152 juta rupiah, maka dapatlah nilai wajar mesin lamanya itu sebesar 38 juta rupiah. Jadi nilai buku mesin lama di mana biaya perolehan mesin lama tadi sebesar 475 juta rupiah dikurangkan dengan akumulasi penyusutan mesin lama sebesar 427.500.000 rupiah, maka dapatlah nilai buku mesin lamanya itu sebesar 47.500. Jadi rugi pertukaran aset tetap mesin sebesar 9.500.000. Mengapa rugi? Karena nilai buku mesin lamanya itu lebih besar daripada nilai wajar mesin lamanya. Kemudian untuk pencatatan pertukaran mesinnya di sini jurnalnya yaitu aset tetap mesin baru 190 juta rupiah di debit, akumulasi penyusutan mesin lama 427.500.000 rupiah di debit, rugi pertukaran aset tetap 9.500 di debit pada aset tetap mesin lama 475.000 rupiah di kredit dan kas 152 juta rupiah di kredit. Kemudian pertukaran yang tidak memiliki substansi komersial. Jadi di sini apabila tidak diketahui ataupun sulit ditentukan nilai wajar atas aset yang ditukarkan, aset lama maupun baru, maka biaya perolehan aset tetap yang diterima atau aset barunya itu dicatat sebesar nilai buku atau nilai yang tercatat aset tetap yang diserahkan. Kemudian apabila dalam pertukaran aset tetap tersebut melibatkan transfer kas, maka kas yang dibayarkan akan diakui sebagai rugi pertukaran aset tetap. Sebaliknya, terjadi penerimaan kas, maka kas tersebut diakui sebagai laba pertukaran aset tetap. Di sini ada contoh pada PT Maju Karya Utama pada tanggal 21 Agustus 2014. Aset tetapnya berupa kendaraan sepeda motor dengan peralatan kantor komputer. Biaya perolehan kendaraan sebesar 15 juta rupiah dan akumulasi penyusutan kendaraannya itu sebesar 10 juta rupiah. Jadi untuk perhitungan pertukaran aset tetap tidak memiliki substansi komersial, maka aset tetap yang diserahkan tadi kan kendaraan sebesar 15 juta rupiah dikurangkan dengan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 10 juta rupiah, maka dapatlah nilai buku aset tetap yang diserahkan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pencatatan pertukaran kendaraan dengan komputer, di sini jurnalnya nih. Aset tetap peralatan kantor yang baru sebesar 5 juta rupiah di debit, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 10 juta rupiah di debit pada aset tetap kendaraan lama sebesar 15 juta rupiah di kredit. Baiklah, pada pembahasan terakhir yaitu akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap. Jadi revaluasi aset tetap itu suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukan revaluasi tersebut. Dalam akuntansi, revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan. Namun menurut paragraf 15.15 tahun 2019, penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Nah, selisih nilai revaluasi aset tetap diakui dalam ekuitas dengan akun surplus revaluasi aset tetap. Akun tersebut dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo pada aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan surplus revaluasi aset tetap pada saat pergantian aset tersebut. Tetapi surplus revaluasi aset tetap dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Jadi di sini kami mengambil contoh untuk revaluasi aset tetap pada PT ABC. Nah, tanggal 1 Januari 2013, PT tersebut membeli bangunan dengan harga perolehan sebesar 3 miliar rupiah. Ruko disusutkan selama 15 tahun tanpa nilai sisa dengan metode garis lurus. Kemudian tanggal 31 Desember 2017, perusahaan melakukan revaluasi atas ruko yang dibelinya. Nilai revaluasi ruko tersebut sebesar 5 miliar rupiah. Maka terdapat 4 pertanyaan yang timbul, di mana yang pertama, bagaimana jurnal atas pembelian dan penyusutan ruko
ruko tersebut dari awal sampai dengan akhir tahun 2017, kemudian hitung pajak tangguhan yang muncul, ada juga hitung surplus revaluasi ruko dan jurnalnya, dan yang terakhir hitunglah pajak atas surplus revaluasi dan jurnalnya. Jadi perhitungannya nih, perolehan aset tersebut dalam akuntansi maupun fiskal sebesar 3 miliar rupiah. Maka penyusutannya itu untuk yang akuntansi sebesar 1 miliar rupiah. Dan untuk yang fiskal sebesar 750 juta rupiah. Maka dapatlah nilai buku 31 Desember 2017 pada akuntansi sebesar 2 miliar rupiah dan pada fiskal sebesar 2 miliar 250 juta rupiah. Maka untuk jurnal pembelian aset tetap ruko pada tanggal 1 Januari 2013, yaitu aset tetap ruko di debit 3 miliar rupiah, PPN masukan 300 juta rupiah di debit pada kas ataupun bank sebesar 3 miliar 300 juta rupiah di kredit. Nah, itu untuk mencatat pembelian ruko tersebut. Kemudian untuk jurnal penyusutan ruko selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai 2017, yaitu beban penyusutan di debit 1 miliar rupiah dan akumulasi penyusutan di kredit 1 miliar rupiah. 250 juta rupiah. Jadi nilai buku akuntansi atau NBA sebesar 2 miliar lebih kecil dari nilai buku fiskal ataupun NBF sebesar 2 miliar 250 juta rupiah. Dengan demikian akan muncul aset pajak tangguhan, di mana pada aset pajak tangguhan itu tadi beda temporernya 250 juta rupiah dengan tarif 25%, maka aset pajak tangguhan sebesar 62.500.000 rupiah. Kemudian mencatat jurnal aset pajak tangguhan aset tetap ruko selama 5 tahun, yaitu aset pajak tangguhan 62.500 di debit pada manfaat pajak tangguhan sebesar 62.500.000 rupiah di kredit. Selanjutnya perhitungan surplus revaluasi, di mana nilai revaluasi dikurangi dengan nilai buku. Jadi nilai revaluasi pada akuntansi sebesar 5 miliar rupiah dikurangi nilai bukunya yaitu tadi 2 miliar rupiah, maka dapatlah surplus revaluasi pada akuntansi sebesar 3 miliar rupiah. Untuk yang fiskal, nilai revaluasinya sebesar 5 miliar rupiah dikurangi dengan nilai buku yaitu 2 miliar 250 juta rupiah, maka dapat nilai surplus revaluasinya sebesar 2 miliar 750 juta rupiah. Nah, kemudian lanjut pencatatan untuk jurnal mencatat selisih lebih hasil revaluasi aset tetap ruko, yaitu aset tetap ruko di debit 3 miliar rupiah pada pendapatan komprehensif lain revaluasi aset tetap di kredit 3 miliar rupiah. Selanjutnya pajak yang dibayarkan yaitu DPP surplus revaluasi 2 miliar 750 juta dikalikan dengan tarif PPh pasal 19 final sebesar 10%, maka dapatlah pajak yang dibayarkan sebesar 275 juta rupiah. Jadi jurnal untuk mencatat pembayaran pajak selisih lebih revaluasi aset tetap ruko yaitu pendapatan komprehensif lain beban pajak revaluasi di debit 275 juta pada kas ataupun bank di kredit 275 juta rupiah. Kesimpulan. Pertama, aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan, jumlah yang dapat diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam etap. Kedua, perlakuan akuntansi atas penjualan aset tetap dilakukan dalam prosedur penjualan aset tetap dengan update nilai buku aset tetap yang dijual, hapus aset tetap, ditambah pelaporan laba atau rugi penjualan aktiva tetap. Ketiga, jenis SGU yang diakui menurut perpajakan,
sewa guna usaha hak opsi dan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Keempat, metode penyusutan yang dapat digunakan adalah metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah unit produksi. Kelima, nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Keenam, revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukan revaluasi tersebut.